Halo Sobat Film Fiksi, kita mulai cerita kita dengan kenalan sama Jenny Greengrass, guru TK yang asik banget ngajarnya di sebuah taman kanak-kanak yang terkenal di daerah situ. Nah, pas hari Jumat, habis bel, dia langsung diciduk sama pacarnya Steve Taylor. Mereka berdua langsung cus berangkat buat petualangan yang romantis. Check it out, mereka punya rencana mantap buat ngabisin weekend di suatu danau yang adem ayem di pelosok pedesaan Inggris. Si Steve ini bro, dia udah siap-siap mau ngelamar si Jenny. Bayangin, perjalanan yang lumayan jauh dengan matahari yang udah mulai ngucapin selamat tinggal sebelum mereka nyampe di tempat tujuan. Cerita kita lanjut nih, Jenny dan Steve mutusin buat ngaso dulu di motel. Nginep semalam biar lebih fresh. Nah, pas pagi datang mereka capcus ke tujuan utama yaitu Eden Lake. Tempatnya eksklusif banget, diapit sama hutan yang sangat lebat. Mobilnya mereka parkir, kemudian lanjut jalan kaki menyusuri hutan. Nggak lama, bam, mereka nemu view yang keren banget. Bisa lihat seluruh kota dari atas. Sambil turun ke arah danau, mereka ketemu si Adam, bocah yang pemalu tapi asik, lagi asyik ngumpulin serangga buat koleksinya. Jenny coba deketin si Adam, ngajak ngobrol santai. Tapi coba tebak, si kecil malah cuek, bilang gue gak kenal lo kayak gue kenal serangga gue. Waduh, gimana tuh? Lanjut guys, Jenny dan Steve akhirnya nyampe di Eden Lake yang aduhai itu. Pemandangannya bisa bikin lo lupa daratan. Mereka berdua langsung manfaatin momen, berjemur sambil mesra-mesraan. Tapi tiba-tiba suasana romantisnya buyar gara-gara datangnya geng remaja yang rame banget sama si dogi mereka. Si Adam dicuekin habis-habisan sama geng remaja yang kasar itu. Tapi Jenny dan Steve tetap cool, gak mau ambil pusing sama dentuman musiknya. Jenny sih mending tutup mata, coba piknik di alam mimpi sejenak. Tapi kaget dong, digangguin sama si Rottweiler yang galak. Pas Steve lagi asik-asiknya nyebur, si anjing menggonggong lagi ke Jenny. Steve yang udah keki langsung deh tegur tuh anak-anak. Bro, tolong dong, pelanin musiknya, jaga anjingnya juga. Si Brad, bos gengnya, langsung ngegas gak mau dengerin Steve. Dia malah nyolot dan usir Steve gitu aja. Nah, pas Jenny lagi chill, ada satu anak buah Brad yang iseng banget. Ngelirik Jenny pakai binokular. Jenny langsung merasa gak enak badan, buru-buru tutupin diri. Tapi ceritanya belum beres. Pas gengnya udah mau angkat kaki, salah satu dari mereka malah nekat pamer si otong ke Jenny dan Steve. Cerita kita berlanjut. Steve lagi asik-asiknya ngebuat rumah sementara dari tenda. Sementara Jenny sibuk ngumpulin kayu buat bakar-bakaran malam itu. Di tengah kerjaannya, Jenny dengar ada suara-suara dari jauh, tapi dia milih buat cuekin aja. Nah, pas malam udah dateng, mereka lagi enak-enaknya ngumpul di sekitar api unggun. Jenny mendengar lagi suara-suara itu dari arah hutan. Dia bilang ke Steve, tapi Steve cuma bilang tenang aja, gak ada apa-apa. Si anjing galak sama si dong boy udah cabut. Pagi-pagi Steve dan Jenny udah harus hadapi cobaan nih. Makanan mereka udah jadi sarang serangga. Lapar mata, mereka berdua langsung gas ke warung makan yang ada di deket situ. Tapi pas mau cabut dor, ban mobilnya kena jebakan Batman alias botol kosong dari si geng troublemaker itu. Ban mobilnya langsung kempes kayak balon yang kena jarum. Tapi tenang, si Steve gak pakai lama langsung kerja bakti benerin ban itu. Dan mereka pun melanjutkan petualangan di Eden Lake yang penuh kejutan ini. Steve yang lagi panas lihat si remaja bandel pada ngajar pakai sepeda, dia langsung gas kejar mereka. Tapi mereka malah nyelip masuk ke perumahan, hilang begitu aja. Lanjut, Steve dan Jenny mampir ke warung tersebut. Steve coba tanya-tanya ke mbak pelayan tentang si geng sepeda itu. Tapi mbaknya cuma geleng-geleng, bilang itu bukan urusannya. Pas udah kenyang, Steve lihat ada tumpukan sepeda di halaman rumah orang. Steve mantap banget, mikir itu pasti rumah si geng. Dia langsung aja masuk buat komplain ke orang tuanya. Pas masuk, pintunya malah nganga. Steve langsung tanya-tanya, ada orang gak nih? Tiba-tiba si empunya rumah datang dan bokapnya Brad yang ternyata Steve langsung nyadar, ini orang bisa panas dalam sekejap. Dia langsung lompat keluar jendela, selamat deh dari kejaran. Dia kemudian bergegas kembali ke mobil dan mereka berdua kembali ke danau. Setelah itu, Steve memutuskan untuk menyelam sambil Jenny tidur-tiduran di tepi danau. Ketika kembali, dia bersiap untuk melamar Jenny. Tapi tepat sebelum dia melakukannya, Jenny sadar bahwa tas mereka yang berisi ponsel, dompet, dan kunci mobil telah hilang.
Mereka lalu berlari ke tempat parkir mereka hanya untuk menemukan bahwa mobil mereka juga sudah tiada. Steve dan Jenny nggak punya pilihan selain jalan kaki balik ke kota. Pas lagi di jalan, deg-degan banget. Mobil mereka sendiri nyaris nabrak mereka. Siapa lagi kalau bukan Brad yang nyetir kayak orang gila. Dia sempat berhenti ngecek dengan senyum miringnya. Ini mobil lo, terus kabur lagi. Nah, pas malam makin gelap, Steve dan Jenny ketemu lagi sama si geng yang lagi ngumpul di sekitar api unggun di tengah hutan. Tanpa pikir panjang, Steve langsung nyamperin, tegas minta barang-barangnya dikembalikan. Brad pura-pura bingung, nggak ngaku-ngaku. Tapi pas telepon Steve berbunyi, dia langsung action buat ambil. Dan itu langsung jadi pemicu tawuran sama si geng. Ada yang sampai ngeluarin sebilah pisau bro. Steve dengan sigapnya rebut pisau itu, dan dalam gelut dia nggak sengaja menusuk anjing Brad. Brad langsung ambruk, nangis bombay, sementara Steve gaspol ambil kunci mobil dan larikan diri bareng Jenny. Aksi kejar-kejaran makin sengit, Steve dan Jenny langsung gas ke mobil. Tapi si geng gak kasih ampun, kejar terus pokoknya. Mobilnya malah ketarik gravitasi, nyangkut di tanjakan yang licin. Si geng gak buang waktu, langsung hujanin mobil dengan batu. Kaca pecah berhamburan. Tapi detik-detik kritis, Steve pakai tenaga super, mobilnya hidup lagi dan mereka kabur. Mereka ngebut di tengah hutan yang gelap gulita, tapi jalannya labil banget, mobilnya langsung tabrak tumpukan kayu. Brak! Steve kena jebak sama cabang pohon. Langsung aja dia suruh Jenny lari cari bantuan. Jenny yang setia langsung gas tanpa lihat belakang, nyari tempat persembunyian buat selamatkan diri semalaman. Pas fajar menyingsing, Jenny balik lagi ke mobil dengan perasaan yang was-was, tapi Steve udah lenyap bro. Dia ngikutin jejak darah yang ada, dan apa yang dia temuin, si geng lagi ngumpul di tempat terbuka. Dan pemandangan yang dia lihat bikin bulu kuduk berdiri. Steve udah diikat ke batu pakai kawat berduri, dan si geng lagi nyiksa dia tanpa ampun. Brad ngasih perintah ke semua anak buahnya buat menusuk Steve biar semuanya ikut bertanggung jawab. Salah satu anggota geng cewek, Paige sebut saja ya, bahkan merekam penyiksaan itu di ponselnya sebagai bukti. Pas Jenny sadar mereka mau bunuh Steve, dia pakai Bluetooth di GPS buat nyambung ke ponsel Steve. Dia nelpon 999 minta tolong, tapi Brad langsung curiga dan yakin Jenny ada di dekat situ. Jenny yang ngerasa bahaya makin dekat langsung lari, tapi ketahuan sama anggota geng dan mereka langsung kejar dia pakai sepeda. Steve yang cerdik langsung ambil kesempatan buat lepas dan ngajir. Jenny dengan semangat juang yang nggak kenal menyerah ngambil kayu dan bikin salah satu sepeda geng itu ambruk. Dia nggak berhenti terus lari sampai nemu rumah mobil yang imut. Dia mendekat lihat ada radio telepon yang bisa jadi penyelamat. Tapi sayang banget itu masih kejauhan. Dia berusaha keras buat dapetin itu tapi si geng udah nyamperin lebih dulu. Kemudian Jenny naik ke atap buat ngumpet, nungguin si geng cabut. Di sisi lain, salah satu dari mereka cek keadaan Steve. Ternyata si bro udah hilang. Steve yang gak mau kalah langsung ke mobil buat ambil kotak P3K. Tapi bro, begitu bagasi kebuka, alarm mobilnya langsung berisik. Suara itu kayak alarm buat si geng. Mereka langsung datang nyerbu. Steve langsung lari kenceng dan akhirnya dia berhasil ketemu lagi sama Jenny. Dalam pelarian mereka yang penuh ketegangan, Steve dan Jenny akhirnya menemukan sebuah kabin kayu kecil di tengah hutan. Melihat Steve yang berdarah-darah, Jenny berusaha memberikan pertolongan pertama. Di tengah kepanikan, tangannya menyentuh sesuatu di saku Steve, cincin pertunangan. Air mata Jenny jatuh bukan karena terharu, tapi karena terkejut melihat cincin itu terlihat murahan. Tak lama kemudian, si geng remaja tiba di lokasi. Mereka bergegas masuk ke dalam kabin, tapi yang mereka temukan hanya noda darah dan sisa-sisa kotak P3K. Dengan keadaan yang semakin mendesak, Jenny dan Steve berhasil menyembunyikan diri di bawah kabin, terendam dalam air. Setelah remaja-remaja itu pergi, Jenny menyeret Steve keluar dari air dan meletakkannya di darat. Steve tidak bisa bergerak lagi karena luka-lukanya yang parah. Jenny merasakan urgensi situasi dan memutuskan untuk pergi ke kota mencari bantuan. Sebelum berangkat, dia memakai cincin pertunangan, berjanji akan kembali untuknya. Tapi saat dia berlari, dia secara tidak sengaja menginjak paku besar yang menembus kaki kirinya. Dalam kesakitan yang luar biasa, Jenny tak bisa menahan teriakan. Namun, sebelum para penjahat itu menemukannya, dia berhasil merangkak ke tempat tersembunyi dan mencabut paku itu. Saat dia berbaring untuk mengumpulkan kekuatan, tiba-tiba Adam mendekatinya. Dia meminta Adam untuk membantunya keluar dari hutan. Tapi si bocah malah mengirim pesan ke anggota geng, memberitahukan lokasi Jenny. Harusnya bisa ditebak kalau si bocah suka serangga, dia juga pasti suka sama geng itu.
Dalam situasi yang semakin mencekam, Jenny tiba-tiba pingsan setelah dipukul dari belakang oleh salah satu anggota geng. Ketika dia sadar, dia mendapati dirinya terikat di batang pohon besar di samping Steve, yang sayangnya sudah tidak bernyawa. Brad mulai mengumpulkan kayu di sekitar mereka dan menuangkan bensin dengan niat untuk membakar mereka. Anggota geng lainnya terlihat terganggu, tapi tidak ada yang berani melawan pemimpin mereka. Dalam momen yang menentukan, Brad memberi perintah ke Adam untuk melakukan tindakan itu, menjanjikan keanggotaan geng sebagai imbalannya. Adam yang lelah merasa terbuang dan diintimidasi akhirnya menurut. Tubuh Steve dibakar terlebih dahulu sementara Paige merekamnya. Tapi berkat keberuntungan, tali yang mengikat Jenny perlahan terbakar, memberinya kesempatan untuk melepaskan diri dan melarikan diri. Marah, Brad menyiram Adam dengan bensin dan menggunakannya sebagai umpan untuk memanggil Jenny kembali. Dalam momen yang penuh ketegangan, Jenny mengabaikan peringatan Brad dan terus berlari. Dia menemukan peta jalur dan menggunakannya untuk mencari jalan keluar. Tepat saat itu, dia mendengar remaja-remaja itu mendekat, jadi dia cepat-cepat bersembunyi di dalam tong sampah yang kotor untuk menghindari penangkapan. Setelah mereka pergi, dia keluar dari tong sampah dan mempersenjatai diri dengan serpian kaca. Tak lama kemudian, dia melihat anggota geng bernama Cooper dari sebuah cermin yang tampaknya bersedia membantunya. Dalam situasi yang penuh tekanan, Jenny melihat Cooper sebagai ancaman dan menusuknya dengan serpian kaca. Dia langsung menyesali tindakannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan Cooper meninggal. Meski diliputi rasa bersalah, dia terus berusaha mencari jalan keluar. Malam itu, anggota geng lainnya menemukan tubuh Cooper yang sudah tidak bernyawa. Pada titik ini, seorang anggota geng bernama Harry kehilangan kesabarannya dan menyalahkan Brad atas semua ini. Dia bahkan mencoba memanggil polisi, tapi Brad yang tidak siap untuk dipenjara mengalahkannya hingga mati. Dalam keadaan yang semakin menegangkan, Paige memilih untuk melarikan diri. Tampaknya terkejut dengan perilaku brutal Brad. Sementara itu, Jenny akhirnya mencapai jalan raya dan berhasil memberhentikan sebuah van. Dia masuk dan dengan panik meminta sopir untuk mengantarnya ke kota. Tapi sopir itu menyebutkan bahwa dia sedang mencari adiknya yang juga berada di hutan. Tak lama kemudian, Jenny menyadari bahwa adik sopir itu adalah salah satu anggota geng. Dalam keadaan yang penuh emosi, Jenny memanfaatkan kesempatan saat sopir van turun untuk memanggil adiknya. Dia mencuri van itu dan melarikan diri dengan penuh amarah. Tanpa rasa penyesalan, dia menabrak Paige. Beberapa saat kemudian, Jenny berhasil sampai ke kota, tapi dia terlalu lemah untuk bisa fokus mengemudi. Akibatnya, dia menabrak taman depan sebuah rumah di tengah pesta yang sedang berlangsung. Ketika dia sadar, dia mendapati seorang wanita sedang menenangkannya. Tapi nasib Jenny kurang beruntung. Dia melihat beberapa gambar di dinding dan menyadari bahwa dia berada di rumah Brad. Apa kemungkinannya? Sangat kecil sekali karena orang-orang yang ada di sana ternyata adalah orang tua dari anggota geng tersebut. Dalam keadaan panik, dia meminta untuk diantar ke toilet di mana dia mengambil pisau cukur sebagai alat pertahanan diri. Pada saat itu juga ayah Brad melihat van yang rusak dan mengenali bahwa itu adalah milik anak bungsunya. Keributan pun terjadi dan ayah Brad menendang pintu hingga terbuka. Jenny melihat Brad di luar yang berhasil meyakinkan orang tua yang lain bahwa dia dan Steve bertanggung jawab atas kematian anak-anak mereka. Jenny memohon kepada mereka untuk memanggil polisi, tapi mereka semua berencana untuk membuat Jenny membayar atas apa yang terjadi. Lagi pula, mereka telah mengajari anak-anak mereka segala yang mereka tahu. Ternyata orang tua anggota geng itu sama kejamnya seperti anak-anak mereka. Dan mereka melindungi anaknya dari penuntutan hukum. Sementara itu, Brad dengan dinginnya menghapus bukti kejahatan geng dari ponsel Paige, seolah-olah mempersiapkan diri untuk melanjutkan hidup tanpa rasa bersalah. Dia menutup diri dari jeritan Jenny, mencerminkan sikap acuh tak acuh yang mengerikan terhadap penderitaan orang lain.